Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawati Pambajeng NIM 20174021128 dari kelas 3 PAIC akan menjawab soal UAS mata kuliah sumber belajar layar berbasis multimedia. Jawaban yang pertama yaitu dasar teori-teori pendidikan yang sangat erat kaitannya dengan urgensi multimedia dalam pembelajaran. Teori yang pertama yaitu behavioristik. Menurut behavioristik, perilaku manusia adalah produk interaksi rangsangan respon. Implikasinya adalah bahwa orang belajar berbagai perilaku dengan mempasangkannya dengan kebutuhan dan tanggapan dasar manusia, seperti kebutuhan makan, tidur, dan reproduksi. Karena itu, para pendukung filsafat perilaku mempertahankan psikologi pembelajaran harus didasarkan pada studi perilaku yang dapat diamati dan peristiwa lingkungan. Alesi dan Trollope menunjukkan bahwa psikologi perilaku dan teori belajar menyebabkan perkembangan seperti buku teks instruksi terprogram dan pengajaran berdasarkan penghargaan ekstrinsik peserta didik. Ini menghasilkan paradigma penguatan stimulus respon. Behavioristik mengarah pada pengembangan dan desain teknologi instruksional. Berikut yang pertama, mesin pengajaran. Nah, ini menggunakan prinsip proses pembelajaran terprogram untuk merancang pengiriman instruksi sendiri. Yang kedua yaitu Computer Assisted Instruction atau CI. Ini terjadi akibat dari pertumbuhan PC yang cepat di masyarakat. Ini memfasilitasi pertumbuhan paket perangkat lunak pendidikan. Yang ketiga yaitu Virtual Reality. Hal ini berguna di bidang-bidang seperti pendidikan sains karena memberikan peserta didik dengan pandangan 3 dimensi. Teori yang kedua yaitu teori kognitif. Psikologi kognitif menekankan konstruksi mental yang tidak dapat diamati, seperti ingatan, sikap, motivasi, metakognisi, refleksi, dan proses internal lainnya. Yang pertama dan salah satu aliran pemikir kognitif yang dominan adalah pendekatan pemrosesan informasi manusia, yang mengklaim bahwa orang menggunakan indera mereka untuk mendapatkan informasi. Pendidikan kognitif adalah seperangkat metode pembelajaran yang membantu peserta didik untuk memperoleh pengetahuan untuk diingat atau diakui, serta mengembangkan pemahaman peserta didik dan kemampuan dan keterampilan intelektual. Tingkat domain kognitif yang tinggi dalam diri seorang individu secara positif mempengaruhi kemampuan peserta didik untuk belajar, dan sebaliknya pendidikan kognitif di sisi lain berusaha memperbaiki metode pengajaran. Kebanyakan teori instruksional saat ini berusaha untuk bergerak melampaui tujuan tingkat yang lebih rendah ke yang lebih tinggi, yang disebut keterampilan berpikir tingkat tinggi. Selain itu, guru harus mengevaluasi tingkat kompetensi siswa, tetapi pada saat yang sama siswa harus dapat mengevaluasi metakognitifnya. Teori yang kedua, konstruktivisme. Tema utama di balik teori konstruktivis bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana para peserta didik membangun ide-ide atau konsep baru berdasarkan pengetahuan mereka saat ini dan masa lalu. Teori modern pembelajaran menganjurkan pendekatan konstruktivis untuk belajar, menekankan bahwa belajar adalah proses khusus dan pribadi yang dicirikan oleh individu yang mengembangkan pengetahuan dan pemahaman dengan membentuk dan menyempurnakan konsep. Ini mengikuti sebagaimana yang telah dinyatakan bahwa tujuan perancang teknologi pendidikan haruslah menciptakan lingkungan yang memfasilitasi konstruksi pengetahuan. Selanjutnya ada dua jawab. Jawaban pertanyaan nomor 2 yaitu teori desain multimedia.
Teori desain pembelajaran multimedia dari Ray Gould tahun 1999 mendefinisikan teori desain pembelajaran sebagai yang menawarkan panduan eksplisit tentang bagaimana cara membantu orang belajar dan mengembangkannya dengan baik. Jenis-jenis pembelajaran mungkin termasuk belajar kognitif, emosional, sosial, fisik, dan spiritual. Ray Gould menyimpulkan 4 karakteristik utama dari semua teori desain instruksi yang memiliki kesamaan, yaitu yang pertama orientasi, yang kedua indikasi instruksi dan situasi, dan yang ketiga metode instruksi yang dapat dipecah menjadi lebih banyak, metode komponen terperinci, dan yang keempat yaitu pilihan metode. Teori desain telah menjadi penting karena membantu para pemangku kepentingan untuk mengembangkan visi instruksi di awal proses desain. Visi ini tujuannya adalah bagaimana peserta didik akan berbeda sebagai hasil dari itu, dan sarana bagaimana perubahan itu pada peserta didik akan dipupuk. Banati menyatakan bahwa teori desain pembelajaran harus memungkinkan penggunaan yang jauh lebih besar dari gagasan perencanaan pengguna. Hal ini berarti pengguna memainkan peran yang besar dalam merancang instruksi mereka sendiri. Penerapannya yakni dengan pembuatan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Mengapa penerapan dari teori ini dan menggunakan LKPD? Karena LKPD sebagai sarana untuk membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga akan terbentuk interaksi yang efektif antara peserta didik dan pendidik, sehingga dapat meningkatkan aktivitas peserta didik dalam meningkatkan prestasi belajar. Kemudian jawaban untuk nomor 3 yaitu aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk belajar itu yang pertama aplikasi Marble. Marble Anak Soleh merupakan aplikasi pendidikan Islami untuk anak usia 4-8 tahun. Aplikasi ini membantu anak-anak belajar mengenal Islam dan dengan cara yang menyenangkan. Marble Muslim Kids dilengkapi dengan suara pendukung untuk memudahkan anak-anak belajar, sehingga tidak perlu khawatir jika buah hati atau anak belum lancar dalam membaca. Marble juga menggabungkan konsep belajar dan bermain menjadi satu, sehingga melahirkan cara belajar yang lebih menyenangkan. Materi yang disajikan dalam bentuk yang menarik dilengkapi dengan gambar, sound narasi, dan animasi untuk menarik minat anak-anak dalam belajar. Selanjutnya, mereka bisa mengasah kemampuan melalui permainan edukasi yang disediakan. Paket edukasi anak muslim yang pertama ada belajar rukun Islam, belajar rukun iman, belajar malaikat dan tugasnya, belajar mengenal 25 nabi dan rasul, belajar mengenal khulafaur rasyidin, belajar nama bulan dan Islam dalam Islam, belajar nama hari dalam Islam, belajar huruf hijaiyah, belajar angka Arab, belajar zikir, belajar tata cara wudhu, belajar Asmaul Husna, dan lain-lain. Aplikasi ini dapat digolongkan ke dalam aplikasi belajar anak, aplikasi pendidikan, permainan edukasi, buku belajar, belajar interaktif, permainan puzzle, permainan anak, buku gambar, buku mewarnai, belajar dan lain sebagainya. Kelebihan dari aplikasi ini dilengkapi dengan gambar dan animasi yang menarik. Dilengkapi juga dengan narasi untuk membantu anak-anak yang belum lancar membaca. Kekurangan dari aplikasi ini adalah harus menggunakan koneksi internet yang cepat, tidak dapat diakses oleh semua Android, juga terdapat materi yang berbayar. Aplikasi yang kedua yaitu MAI. MAI merupakan singkatan dari materi agama Islam. Materi disiapkan sedemikian rupa agar lebih mudah dibaca dan dipahami. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan pemutar audio atau dalil yang bersumber dari Al-Quran.
Cara penggunaannya adalah dengan menekankan dalil yang ada, kemudian mendengarkannya. Apabila ingin dihentikan, tekan sekali lagi. Selain itu, aplikasi ini juga dilengkapi navigasi untuk ke bab yang lain. Caranya dengan swipe ke kanan atau ke kiri halaman suatu bab. Kemudian, Anda dapat pindah ke bab yang lainnya dengan menekan salah satu judul bab. Aplikasi ini adalah hasil kolaborasi antara dosen PAI dengan kelas 4 Teknik Informasi jurusan Politeknik Negeri Bandung. Kelebihan dari aplikasi ini adalah bahasanya mudah dipahami. Yang kedua, materi yang dipaparkan jelas dan detail. Yang ketiga, dilengkapi dengan navigasi untuk ke bab yang lain sehingga memudahkan para pengguna. Kekurangan dari aplikasi ini dibutuhkan akses jaringan yang penuh. Yang aplikasi yang ketiga, kisah 25 Nabi dan Rasul untuk anak. Aplikasi ini berisi tentang edukasi kisah-kisah 25 Nabi dalam Islam untuk anak. Aplikasi ini dirangkum dari berbagai sumber terpercaya, jadi sangat cocok bagi umat muslim untuk belajar mengenal nabi-nabi serta kisahnya dalam menyebarkan agama Islam. Dengan aplikasi ini Anda dapat membaca dimanapun dan kapanpun Anda mau, menggabungkan konsep aplikasi, interaksi, animasi, suara, dan smartphone. Maka hadirlah media pendidikan Islam untuk anak-anak yang menarik dan sesuai dengan zamannya. Tujuannya adalah agar penyampaiannya lebih mudah dan lebih menarik minat anak-anak. Tetapi dampingi anak ketika menggunakan aplikasi ini. Kelebihan dari aplikasi ini yang pertama yaitu dibuat dengan desain menarik, penuh dengan warna, dan ramah anak. Selain itu juga dapat diakses ketika offline. Kekurangan dari aplikasinya adalah keterbatasan jenis smartphone yang digunakan. Jadi nggak semua smartphone itu dapat menggunakan aplikasi ini. Yang kedua, juga tidak terdapat suara sehingga kurang menarik bagi beberapa anak. Juga terdapat game yang tidak bisa dibuka. Aplikasi yang keempat yaitu Hijrah HP. Hijrah pada aplikasi dakwah sunnah yang hadir dengan konsep all-in-one. Dirancang untuk mereka yang ingin hijrah atau bagi yang telah hijrah serta berusaha istiqomah maupun yang ingin mengajak orang-orang di sekitarnya hijrah dengan cara yang hikmah, di mana aplikasi ini terdapat poster dakwah menarik disarikan dari Al-Quran dan hadis. Selain itu di aplikasi ini juga terdapat Al-Quran, kalender hijriyah, kuis muslim, jadwal sholat, dan kita dilengkapi dengan notifikasi pengingat waktu sholat. Kemudian aplikasi ini juga dapat diakses secara offline. Selain itu aplikasi ini juga terdapat Murotal Al-Quran, kajian kitab, materi kajian yang disusun berdasarkan kitab, belajar lebih terstruktur dan sistematis. Lalu terdapat juga kumpulan fatwa-fatwa ulama dari Syekh Albani, Syekh bin Ba'as, Syekh Utsaimin, dan Lajnah Daimah. Lalu kelebihan dari aplikasi ini adalah seluruh fitur sepenuhnya gratis dan tanpa iklan selamanya. Fitur yang lengkap, yang sangat bermanfaat. Yang kedua, sangat membantu dan materinya itu lengkap, rapi, dan dilengkapi audio. Kekurangan dari aplikasi ini adalah terkadang aplikasi tertutup dengan sendirinya. Yang kedua, notifikasi azan tidak berfungsi meskipun sudah diberi izin. Yang kedua, kosa kata bahasa Arab tidak bisa diakses bagi penyandang tunanetra. Mungkin itulah jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.